asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya ingin nanya kabar dulu nih Kang Teteh, gimana kabarnya selama berapa bulan ya kita di rumah terus gitu. Semoga kabarnya selalu baik dan selalu bahagia gitu ya, selalu kuat menjalani hari-harinya. Iya, hari ini sebelumnya pengen ngucapin terima kasih nih Kang Teteh yang udah menyempatkan hadir. 12 timnya kayaknya udah ada semua kayaknya sekarang ya. Yang udah menyempatkan hadir di tengah waktu istirahatnya mungkinnya malam-malam setelah seharian kuliah, seharian aktivitas dan lain-lain. Semoga ini bisa jadi kebaikan dan juga amal untuk Kang Teteh sekalian. Semoga dimudahkan dalam setiap urusannya. Nah, malam ini ya Kang Teteh, kita bakal ada 2 bahasan penting nih terkait program penelitian saintek atau PPS. Yang pertama yaitu tentang pemaparan program PPS secara keseluruhan. Mungkin Kang Teteh yang daftar ini masih ada yang ini ya, ada agak sedikit bingung gitu. Sebenarnya PPS apa sih gitu? PPS kayak gimana? PPS nanti outputnya ngapain dan lain-lain. Nanti bakal dijelaskan oleh sekretaris steering committee, sekretaris SC yaitu Teh Salamah. Terus yang kedua ada tentang pemaparan teknis PPS nih Kang Teteh. Ini akan bakal dipaparkan sama ketua OC dari program PPS itu sendiri, yaitu Teh Alma. Nah, selanjutnya yaitu bakal ada sesi tanya jawab, di mana Kang Teteh bisa bertanya gitu ya, bertanya tentang PPS ini teh yang dibingungin teh apa sih gitu, yang Kang Teteh masih ingin tahu tentang PPS teh kira-kira apa gitu. Nah, boleh banget di sini. Nanti pas sesinya ditanyain aja semuanya Kang Teteh, karena waktunya juga cukup panjang. Jadi lebih leluasa lah gitu. Ya, terus karena kita malam-malam gitu ya, waktunya istirahat, jadi gak perlu formal gitu ya, agak semi formal aja kayak sekarang. Kang Teteh yang mau on cam dipersilakan banget. Tapi kalau misalkan yang lagi berhalangan ingin off cam, nggak apa-apa gitu. Tapi diharapkan nanti pas di akhir ketika ada sesi foto bersama, diharapkan on cam ya Kang Teteh untuk komentasi biar bagus gitu kalau on cam. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda pertama, langsung saya serahkan ke materi pertama, yaitu Sekretaris Steering Committee Teh Salamah. Teh Salamah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Siti Salamah sebagai Sekretaris SC di pengurusan PPS ini. Sebelumnya, maaf ya, aku izin off cam, soalnya ini kebetulan di sini lagi mati listrik, jadi tidak memungkinkan untuk on cam. Gak apa-apa ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada MC yang telah membuka technical meeting kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta program PPS ini yang telah menyempatkan hadir. Alhamdulillah ya, ini pertama kalinya kita bertemu walaupun via udara, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia kita lah, untuk akhirnya bisa bertemu gitu ya. Mungkin tujuan dari technical meeting kali ini ada beberapa hal yang harus kami panitia sampaikan kepada para peserta terkait teknis pelaksanaan PPS ini, baik dari teknis penjuriannya ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang harus peserta ikuti selama kegiatan PPS ini. Mungkin di sini saya akan memaparkan gambaran umum seperti apa sih kegiatan PPS yang harus dilakukan oleh setiap peserta ini.
Nah, yang pertama, yang pertama itu ada pendaftaran dan submit proposal. Itu merupakan hal pertama banget ya. Itu pendaftaran dilakukan secara online. Maaf ini. Nah, yang ini. Nah, pendaftaran itu dilakukan secara online dan peserta memiliki topik yang akan dibahas atau diteliti. Nah, setelah memiliki topik, lalu dibuatlah proposal penelitiannya dan dikirim ke panitia melalui email. Nah, yang kedua itu ada kegiatan webinar penulisan karya ilmiah. Nah, ini webinar ini telah selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 November 2020. Dan ini tuh bersifat umum, artinya yang mengikuti ini tuh bisa dari peserta PPS dan juga dari masyarakat umum gitu ya. Nah, harapannya tuh dari kegiatan webinar itu bisa memberikan manfaat bagi daya nalar dan pikir mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi terkait bagaimana melakukan penelitian yang baik dan benar. Selain itu, peserta juga mampu memunculkan ide-ide penelitian yang menarik serta bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga ada tujuan atau harapan lain dari kegiatan webinar ini, yaitu mampu meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang unik di tengah pandemi, serta untuk mengetahui bagaimana sih cara menulis tata karya ilmiah yang baik, serta mahasiswa mampu mengetahui manfaat dari melakukan penelitian ketika di perkuliahan. Nah, selanjutnya itu ada upgrading. Nah, upgrading itu merupakan kegiatan pertama kita setelah acara technical meeting ini. Nah, di upgrading itu salah satunya itu pemberian materi atau pembinaan dasar kepada para peserta terkait tata cara proses penelitian yang baik dan benar, dimulai dari awal penelitian sampai penelitian itu selesai. Nah, jadi kan nanti peserta atau tim yang terpilih ini setelah melalui proses seleksi, nantinya kan akan melakukan suatu penelitian sesuai proposal penelitian yang dikirimkan pada saat proses pendaftaran. Nah, tentunya dari setiap penelitian itu pasti akan mengandung akan berbagai risiko yang akan dihadapi. Salah satunya itu kan risiko kegagalan. Nah, untuk mengatasi hal itu, kami para panitia itu mengadakan suatu pembinaan dasar kepada para peserta berupa materi yang akan disampaikan itu terkait proses dari penelitian yang baik. Nah, jadi nanti ada pemateri yang akan memaparkan bagaimana sih cara penelitian yang baik, terus bagaimana sih cara tahapan-tahapan dari penelitian itu dari awal penelitian sampai penelitian itu selesai gitu. Itu akan kita bahas di upgrading. Selanjutnya itu ada presentasi dan seleksi proposal. Nah, mungkin dari peserta itu kan kemarin ada yang bertanya ya, sebelumnya di guidebook itu tidak ada seleksi presentasi. Jadi ini tuh setelah kita diskusikan dengan pihak dekanat, nah dekanat itu memberikan masukan untuk diadakan presentasi. Jadi memang biar terasa kultur akademiknya dan juga biar terlihat ramai gitu ya. Jadi akhirnya kami para panitia itu memutuskan untuk adanya presentasi. Jadi nanti ada 2 buah seleksi. Yang pertama itu seleksi presentasi dan juga seleksi proposal. Nah, di mana hasil kedua seleksi ini akan akan disaring 5 tim terbaik yang akan masuk ke rangkaian kegiatan selanjutnya. Selain itu juga nanti 5 tim terbaik ini akan diminta menandatangani surat perjanjian dari subsidi dana penelitian ini. Setelah menandatangani surat perjanjian, nanti baru bisa mendapatkan subsidi dana penelitian untuk selanjutnya dilakukan penelitian kurang lebih 1 bulan. Nah, selanjutnya itu ada penandatangan surat perjanjian. Nah, di sini tuh
proses penandatanganan itu secara resmi ditandatangani oleh ketua tim di atas materai, di mana surat perjanjian ini ditandatangani oleh peserta yang terpilih gitu. Jadi ada 5 tim yang harus melakukan proses penandatanganan surat perjanjian ini untuk nantinya akan diberikan subsidi dana penelitian. Nah, selain disebutkan besar dari dana yang didapatkan, juga di surat perjanjian ini akan disebutkan dan juga akan diatur secara rinci dari penggunaan subsidi dana penelitian ini digunakan untuk apa saja gitu. Jadi nanti ada aturannya sendiri. Selain itu, next. Nah, ini ada monitoring dan evaluasi. Nah, jadi untuk 5 tim terbaik ini setelah melakukan proses penelitian selama kurang lebih 1 bulan, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada para peserta, yaitu bentuk kegiatannya itu berupa pembinaan dan evaluasi kepada tim selama menjalankan penelitian agar subsidi yang digunakan tepat sasaran dan kegiatan penelitian bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi nanti ada 5 tim yang dimonitoring dan evaluasi. Nanti akan dilihat dua tim yang terbaik dan akan diberi subsidi dana lanjutan. Jadi hanya 2 tim terbaik yang akan yang akan lanjut ke kegiatan selanjutnya gitu. Lalu next. Oh, udah ya. Mungkin itu saja penyampaian materi berupa gambaran umum mengenai PPS. Nah, untuk selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti setelah penyampaian materi kedua mengenai teknis kegiatan di PPS ini yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana ya. Untuk sementara saya serahkan dulu ya ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Salama untuk informasinya. Jadi cukup panjang juga ya Kang Teteh rangkaian acara PPS ini. Semoga bisa tetap semangat, bisa tetap membara semangatnya seperti di awal sampai akhir nanti untuk sama-sama berkompetisi jadi tim terbaik. Oke, untuk pertanyaannya nih, Kang Teteh boleh di-keep dulu ya sebentar, dicatat dulu aja mungkin di catatannya. Nanti bisa ditanyakan setelah pemateri kedua selesai memaparkan materinya gitu tentang teknis PPS. Oke, selanjutnya kepada pemateri kedua, Teh Almasyara. Enggak Teh, dipersilakan. Ya, terima kasih Ilham. Sebelumnya PPT-nya udah terlihat belum? Halo? Enggak Teh. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Alang PT semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara technical meeting ini. Perkenalkan, nama saya Almasyara Sapitri. Kalian bisa panggil saya Alma. Dalam kegiatan PPS ini, saya sebagai Ketua OSE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait timeline PPS dan juga teknik pelaksanaan dari kegiatan ini. Langsung aja, timeline PPS 2020 ini sudah dilaksanakan pendaftaran dan pengiriman proposal itu dari tanggal 25 sampai 6 Desember. Mungkin untuk timeline ini sebenarnya bisa dilihat ya sama teman-teman di Instagram atau nanti akan dikirimkan juga PPT-nya, tapi Alman menyampaikan beberapa aja. Nah, untuk yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini itu ada upgrading di tanggal 11 Desember 2020. Kemudian ada presentasi dari peserta
di tanggal 19 sampai 20 Desember. Kemudian ada proses penjurian dari proposal dan juga presentasi itu di tanggal 21 sampai 26 Desember. Kemudian untuk pengumuman seleksi pertama itu akan dipilih 5 tim terbaik pada tanggal 27 Desember 2020. Insya Allah itu dilaksanakannya pengumuman itu akan dikirimkan lewat email ketua dan juga lewat Instagram PPS. Kemudian ada penandatanganan surat perjanjian di tanggal 28 Desember 2020. Pencairan dana pertama itu di tanggal 29 Desember 2020. Monef pertama tanggal 30 Januari. Pengumuman kedua di tanggal 31 Januari. Pencairan dana kedua di tanggal 1 Februari. Dan terakhir sebagai penutup rangkaian acara ini yaitu ada Monef kedua di tanggal 28 Februari 2020. Ini salah ya, sini 2021, maaf ya teman-teman. Terus untuk teknis kegiatannya, ini Mama mau jelasin beberapa. Yang pertama itu ada teknis penjurian. Teknis penjurian ini dinilai proposal dan juga presentasi yang nanti teman-teman akan paparkan. Nah, kalau apa saja yang akan dinilai itu, kalau untuk proposal, itu seperti yang bisa teman-teman lihat, ada di guidebook juga, itu yang dinilai adalah dari ide gagasannya, terus sistematika penulisannya, orisinal karya, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya di guidebook. Dan yang terbaru itu kan penilaian presentasi. Nah, untuk penilaian presentasi ini dilihat dari pemaparan teman-teman. Jadi nanti dari juri itu akan melihat seberapa paham sih kalian tentang penelitian yang akan kalian buat ini. Terus nanti juga ada sesi tanya jawab oleh juri dan dilakukannya secara online. Selanjutnya ada teknis pemberian subsidi dana. Seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa dari 5 tim terbaik yang akan terpilih nanti akan diberi subsidi dana total sebesar 3 juta. Nah, total sebesar 3 juta ini untuk 5 tim, jadi masing-masing tim itu akan mendapat 600.000 untuk subsidi dana pertamanya. Dan untuk pemenang 2 tim terbaik nanti akan diberi subsidi dana masing-masing 2 juta. Jadi setelah nanti terpilih 2 tim terbaik, akan diberi lagi subsidi dana masing-masing kelompok itu sebesar 2 juta. Kemudian untuk pencairan dananya itu dilakukan melalui transfer. Nah, untuk memudahkan proses transfer ini, kita membuka layanan perbankan itu di Bank BNI, BRI, dan juga BJB. Nah, hal tersebut itu dilakukan supaya menghindari terpotongnya dana akibat biaya administrasi. Selanjutnya, itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, teknisnya itu nanti monif ini akan dilakukan secara daring, kemudian dilakukan setelah pengumuman 5 tim terbaik, lalu mendapat subsidi dana untuk melakukan penelitian setelah kurang lebih 1 bulan, dan melakukan penelitian, kemudian setelah progresnya itu sudah ada, akan dipantau oleh tim monef dan juga dari juri. Nanti sistemnya itu, peserta itu memaparkan bagaimana progres penelitiannya sudah sejauh mana, dan juga akan ada sesi penilaian dari tim monef dan juga dari tim juri. Selanjutnya itu ada penandatanganan surat perjanjian. Ini juga dilakukannya secara online, terus nanti akan diberikan slip untuk penandatanganan perjanjiannya ini, dan nanti akan ditandatangani di atas materai oleh ketua tim dari masing-masing kelompok. Nah, untuk teknisnya itu,
Nanti surat perjanjiannya itu akan dikirimkan melalui email ketua, kemudian dibubuhkan tanda tangan basah, dan juga dikirimkan kembali ke email PPK. Emailnya itu sama kayak untuk mengirimkan proposal. Terus melalui Zoom meeting itu nanti akan ada dari surat perjanjian itu kan akan ada poin-poin. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait poin-poin tersebut, kita nanti buka sesi Zoom meeting supaya ada sesi tanya jawab. Terus slip akan dikirimkan setelah pengumuman 5 peserta terbaik. Jadi nanti dari ketua kelompoknya harus mengecek email setelah misalnya udah kepilih nih, terus langsung buru-buru cek slip perjanjiannya. Udah cukup pemaparan untuk timeline dan juga teknis monefnya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Untuk Akang Teteh yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nih dari sekarang dengan formatnya hashtag tanya PPS, spasi nama, strip asal kelompok, strip pertanyaannya. Gitu. Boleh dari sekarang diajukan, nanti saya bacakan dan nanti sampaikan ke pemateri Teh Alma. Sebelumnya terima kasih Teh Alma untuk materiannya, informasi tentang PPS-nya yang pastinya bakal berguna banget ya untuk teman-teman peserta program penelitian Saintek 2020 ini. Sebelumnya nih Teh, karena belum ada Akang Teteh yang nanya, saya pengen nanya nih, boleh nggak Teh? Boleh, Ham, boleh. Pengen nanya nih, kan dari peserta Teh pasti beda-beda kan ya penelitiannya, ada dari bidang A, bidang B, bidang C. Nah itu untuk penilaiannya gimana sih Teh? Kan beda-beda penelitian, beda-beda bidangnya, berarti penilaian juga mungkin agak ada perbedaan gitu. Nah kalau sebenarnya nanti buat penelitiannya itu gimana sih Teh gitu? Untuk ketika pesertanya banyak yang penelitian itu berbeda-beda bidang gitu. Ya, untuk penilaian itu seperti apa, itu yang pasti nanti akan ada beberapa juri yang pastinya bukan hanya dari satu bidang, tapi dari berbagai bidang terkait yang punya pengetahuan khusus gitu untuk penelitian-penelitian itu. Jadi nanti nggak hanya dinilai dari cuma satu dosen, tapi bisa juga dari dosen-dosen yang lain. Terus nanti yang pastinya itu yang dinilainya itu seperti apa. Dilihat juga materinya ini yang diteliti itu akan berhasil atau tidak. Terus yang diteliti itu sebenarnya seberapa bermanfaat untuk masyarakat kayak gitu. Dan masih ada poin-poin penilaian lain juga sih sebetulnya. Berarti nanti ada juri tersendiri ya Teh di bidang yang nanti mungkin teman-teman berbeda-beda, nanti ada juri sendiri-sendiri gitu. Dan juga nih yang paling penting itu yang tadi kata Teh Alma yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang seberapa bermanfaat sih penelitian yang kita buat gitu. Karena ya tujuan kita meneliti itu untuk bisa menebarkan banyak manfaat, banyak kebaikan ke sesama. Oke, udah ada beberapa pertanyaan nih Teh. Ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama, oh iya sebelumnya lupa nih, Akang Teteh serta PPS 2020 mohon untuk ini ya, untuk mengisi link absensinya ada di kolom komentar. Linknya bit.ly strip esper garis miring TM serta PPS. Bisa langsung di copy paste aja di browsernya, terus nanti isi daftar hadirnya ya Kak Teteh. Oke, pertanyaan pertama nih ada dari Kang Saib Ardo Pratama, Teh Alma.
dari tim pencari Uhti 18. Namanya kocak ya. Namanya keren. Pertanyaannya nih, teknis presentasinya bagaimana ya? Misal, berapa menit, terus apa aja yang dipresentasikan? Bangga Teh Alma. Ya, makasih pertanyaannya dari Kang Said. Ini unik banget ya nama kelompoknya Pencari Ukti. Semoga mendapatkan ukti-ukti yang sesuai dengan keinginannya. Langsung aja ke pertanyaannya, ini teknis presentasinya bagaimana ya? Misal berapa menit, terus apa saja yang dipresentasikan? Berapa menitnya? Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi 15 pemaparan, 5 menitnya itu ada sesi tanya jawab dari juri dan juga tim ONEF. Kemudian untuk apa saja yang dipresentasikan, yang pastinya itu mengacu juga ke proposal yang sudah dikirimkan. Itu ya dipaparin aja, misalnya kayak kenapa sih kalian tuh memilih penelitian ini, terus metode apa aja yang dipakai, terus pokoknya seputar apa ya, gambaran-gambaran kasarnya lah nanti penelitiannya itu akan seperti apa. Kayak gitu Kang Saib. Oke, terima kasih Teh Alma untuk jawabannya. Tukang Saib nih, gimana Kang? Apakah udah terjawab atau masih ada yang belum gitu? Kang Saib ada? Atau mungkin anggota timnya? Anggota tim pencari ukti. Ini unik banget sih nama kelompoknya ya. Oke, mungkin sedang ada gangguan gitu ya Kang Saibnya serta anggotanya. Dan ini boleh hidupin mic Oh, juga ya? ada. Atau gimana? Atau lewat chat aja, Pak? Boleh Kang, bangga di mic aja. Oh ya, jadi intinya tadi dari Teh Alma ngejelasin tentang resume proposalnya ya yang dipresentasiin ya. Yang saya Iya, tangkap. betul. Iya. Oh, terima kasih Teh, sudah terjawab Kang. Oke, terima kasih juga Kang Saib untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan kedua nih, Teh Alma dari Teh Nida Fazriani dari kelompok Aksioma. Pertanyaannya, untuk presentasi proposal, apakah menggunakan PPT atau hanya dari proposal katanya Teh? Banget Teh Alma. Untuk Teknida, presentasinya apakah menggunakan PPT atau hanya dari proposal? Pastinya baiknya pasti pakai PPT ya. Tapi nggak harus PPT, mungkin bisa aplikasi lain untuk memaparkan, tapi jangan dari proposal gitu. Jadi tetap ada poin-poin nanti yang akan dipaparkan itu seperti apa, supaya dari teman-teman dari juri penilai dan juga teman-teman tim ONEF itu bisa ada apa ya, bisa lebih lebih enak gitu nerima apa beberapa hal yang akan disampaikan dari kelompok teteh. Gimana tuh? Gimana Teh Nida? Apakah udah cukup puas dengan jawaban dari Teh Alma? Atau mungkin masih ada yang mengganjal nih? Atau mungkin dari anggota kelompok Aksiomanya? Barangkali? Izin menjawab. Alhamdulillah udah cerah. Mungkin di pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Boleh minta dijawab. Oke, makasih juga Teh Nida untuk pertanyaannya. Bangga atau Teteh yang masih ingin mengajukan pertanyaan, masih dibuka nih, boleh langsung diketik aja di kolom chat. Formatnya hashtag tanya PPS, spasi nama, strip nama kelompok, terus strip lagi pertanyaannya apa.
Terus jangan lupa teh yang tadi ya, yang absen, mohon diisi gitu, jangan sampai kelupaan. Terus dikasih tahu juga anggota timnya. Ini buat pertanyaan selanjutnya boleh langsung dijawab, Kang? Oh iya, boleh teh. Boleh. Lanjutnya ini masih pertanyaannya Teh Nida juga. Apakah tim yang gugur dari awal langsung lepas komunikasi mengenai PPS atau bagaimana? Dan apa saja yang akan dapat dari peserta yang daftar? Yang pastinya sih harapannya nggak langsung lepas komunikasi ya, karena bagaimanapun kalian juga adalah orang-orang yang sudah ini ya, yang sudah apa namanya, yang sudah sangat memiliki semangat yang tinggi gitu untuk penelitian ini. Terus dan apa saja yang didapat untuk peserta yang tidak lolos itu salah satunya adalah ilmu bagaimana melakukan penelitian yang baik. Makanya kenapa diadakan upgrading ini, karena kita juga ingin memberikan feedback ke kalian gitu. Jadi kalau misalkan pahit-pahitnya itu tidak terima atau bagaimana, itu jangan berkecil hati dan juga jangan merasa nggak bakalan dapat apa-apa nih di PPS. Tapi kalian bisa dapat materi gimana sih penelitian yang baik itu seperti apa, itu dari upgrading nanti. Makanya untuk teman-teman nanti diharapkan semuanya hadir ya di acara upgrading nanti. Gitu Teh Nida. Gimana Teh Nida, apakah udah terjawab pertanyaannya? Ya, paham Teh. Terima kasih. Oke, sama-sama Teh Nida. Langsung lanjut aja mungkin Teh Alma ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Roprop nih, dari LC Squad. Pertanyaannya, untuk penilaian tim, berapakah persentase dari proposal dan presentasi untuk menentukan tim yang terpilih? Ini tentang komposisinya berarti ya Teh? Terus sama, kalau misal di proposal, nanti semisal lulus ke 5 besar timnya, amin, maka boleh timelinenya dirubah dari rancangan yang sebelumnya diajukan di proposal. Soalnya kalau melihat timeline, pencairan dana baru akan dilaksanakan sekitar akhir Desember. Terima kasih. Itu katanya Teh. Banget ya Alma. Untuk presentasi berapa penilai apa namanya? Presentasi untuk menentukan tim yang terpilih ya. Itu dari proposal berapa dan dari presentasi itu berapa, dua-duanya sama-sama punya bobot nilai yang sama, karena kan kalau dari proposal itu sebagai rancangan penelitiannya itu seperti apa, tapi kalau dari presentasi itu lebih ke melihat sebenarnya dari setiap kelompok ini tuh paham nggak sih apa yang akan diteliti gitu. Terus sama apakah boleh timelinenya dirubah dari rancangan yang sebelumnya diajukan di proposal, soalnya kalau melihat timeline pencairan dana baru akan dilaksanakan sekitar akhir Desember. Kalau untuk pencairan dananya itu, apa sih? Maaf. Jadi yang maaf ya ini agak kurang paham. Jadi yang mau diubah itu timeline PPS atau timeline yang ada di proposal? Teh Roprop. Izin menanggapi ya Teh, nggak apa-apa ya. Kalau diketik bakal lama. Kan kayak gini, jadi di rancangan proposal kami itu merencanakan bahwa penelitian ini akan dimulainya itu di emang di Desember itu emang di pekan-pekan awal. Nah, pas lihat di timeline-nya gitu, ternyata kan memang di akhir Desember. Nah, kira-kira kan kalau mungkin memang kalau sekarang itu kan udah disubmit ya, udah dikirim ke email PPS juga. Nah, apakah nanti ketika kita presentasi itu jadi si timeline-nya bisa kita undur gitu, atau misalkan pakai dulu yang di
kita ajukan di proposal, baru setelah dinyatakan lulus, kita bisa ngubah dan menyesuaikan gitu dengan jadwal yang ada di PPS gitu Teh. Kasih Teraprop, baiknya nanti di presentasi diubah aja timelinenya sesuai dengan yang sekarang, dan sebelumnya mohon maaf ya karena timeline PPS ini beberapa kali berubah-ubah terus karena menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada gitu, dan makanya terjadi beberapa perubahan-perubahan. Tapi semisal nih pahit-pahitnya ke depannya pun ada perubahan terkait timeline ini, pasti kita akan infokan terus ke peserta terkait ini. Jadi gak apa-apa Teraprop, diubah aja nanti untuk di presentasinya, dan itu juga sebagai gambaran dari tim LC Squad untuk nanti untuk melakukan penelitiannya itu. Gimana Teraprop? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh izin bertanya juga terkait hal itu? Enggak, Kang Aas. Oh, kan tadi tuh karena memang ada timeline yang berubah-ubah gitu ya, jadi apakah proposal itu tetap begitu atau bisa direvisi untuk kemudian hari gitu? Oke. Kan pastinya perbedaan gitu, ada perbedaan antara di presentasi dengan yang ada di proposal. Untuk yang di proposal boleh sih diubah, tapi ini jadi pertimbangan juga ya Kang Aas buat panitia gitu. Kan soalnya untuk peserta ngeubah ini juga butuh waktu kan, untuk dikirimnya lagi gitu. Boleh diubah. Makasih juga ini pertanyaannya jadi masukan juga. Pertama ini boleh diubah, tapi untuk nanti bagaimana pengiriman ulangnya akan dikabarkan lebih lanjut. Sementara yang diperbaikinya itu di PPT-nya dulu aja, Kang. Siap-siap, nuhun Teh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atur nuhun buat Teh Teraprop juga Kang Aas untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh Alma. Iya, boleh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Gizka nih Teh, dari Fenugreek Team. Pertanyaannya, mengenai pemaparan materi saat presentasi, apakah semua tim ikut mempresentasikan materi atau cukup diwakilkan oleh ketua tim saja katanya Teh? Banget ya, Alma. Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk nanti presentasi itu kalau bisa sih dipaparkan oleh, bukan kalau bisa ya, maksudnya emang dipaparkan oleh semua tim supaya bisa diketahui gitu tim ini tuh seberapa paham tentang penelitiannya. Makanya diadakan presentasi ini karena untuk sebagai acuan penilaian terhadap penelitiannya, kayak gitu Teh. Sebagai acuan ya Teh Alma buat penelitian. Ya. Karena Teh Gizka, apakah udah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin anggota kelompok tim Fenugreek-nya boleh menanggapi? Izin masuk Kang, pertanyaannya menyambung dari sama pertanyaan tadi Tetehnya. Ya, mangga Kang Saib. Jadi saran saya mungkin sebaiknya dibuatkan guidebook tentang bagaimana tata cara presentasinya gitu. Misalnya berapa menit satu kelompok, terus juga dan sebagainya lah mengenai presentasi. Jadi supaya tertata, dan kalau kayak gini kan takutnya ada yang lupa ya dan sebagainya. Mungkin itu sih Kang saran dari saya Mas. Ya, terima kasih Kang Saib untuk masukannya. Lanjut aja Teh Alma ke pertanyaan selanjutnya, atau nunggu tim Fenugreek ada yang menanggapi dulu? Mau nanggepin yang Kang Saib dulu ya. Oh iya, bangga. Ya, makasih Kang Saib sarannya.
nanti untuk lebih jelasnya presentasinya apa aja yang harus disampaikan dan berapa waktunya itu akan dikirimkan lagi informasinya ke grup peserta. Terus pertanyaan gimana ini dari tim apa tadi namanya? Fenugreek, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Teh Giska, gimana Teh Giska? Sedang ada gangguan mungkin ya Teh? Ya. Teh Giska. Mungkin nanti kalau masih ada yang mau ditanyain boleh lanjut di kolom chat lagi aja. Ya betul. Dilanjut aja mungkin ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kang Miftah Farih dari kelompok KRAB, KRAB, gede semua ya, KRAB mungkin ya. Nah, pertanyaannya izin bertanya untuk presentasi, apakah dipaparkan semua atau hanya poin pentingnya saja ya? Terima kasih katanya Teh. Semangat Elma. Makasih Miftah pertanyaannya. Untuk presentasi ini hanya poin-poinnya saja, tapi harus sebisa mungkin mencakup seluruh materi penelitian yang ada di proposal, supaya nanti untuk dosen melihatnya itu juga lebih mudah gitu. Tapi nggak usah full kayak tulisan semua ada di presentasi gitu, jangan, tetap dibikin poin-poin pentingnya aja. Nanti sisanya dipaparin sama teman-teman dari KRAB Group. Gimana Miftah? Ada yang mau ditanyain lagi? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Terima kasih Teh Alma. Iya, sama-sama Mif. Terima kasih Kang Miftah untuk pertanyaannya. Lanjut ya Teh ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kang Aas nih Teh. Dari Aas Tim. Yang pertama, disebutkan 5 terbaik untuk 5 juta dan 2 tim untuk 2 juta. Nah, jadi total yang dapat itu 7 tim. Terus yang pertanyaan kedua, untuk juri itu udah ditentukan atau belum siapa-siapanya mungkin Teh? Semangat ya Lama. Makasih pertanyaannya Kang Aas. 5 terbaik untuk 5 juta dan 2 tim untuk 2 juta. Tadi yang disampaikan itu untuk 5 tim terbaik itu 3 juta dan untuk 2 tim itu betul 2 juta. Nah, tapi yang 3 juta itu untuk 5 tim, jadi satu timnya itu 600.000. Terus untuk 2 timnya itu baru 1 juta, satu tim itu 1 juta. Jadi total yang ada itu 7 tim. Jadi totalnya tetap 5 tim ya. Jadi ada 2 babak gitu. Yang pertama penyisihan dulu 5 tim, terus abis itu dari 5 tim itu kita pilih lagi 2 tim. Jadi tetap seleksi pertama itu yang kita ambil 5 tim dan dari 5 tim ini kita ambil 2 tim terbaik. Kayak gitu Kang Aas. Jadi yang 2 tim terbaik ini diambil dari 5 tim yang sebelumnya ya Teh? Iya, betul. Oke. Gimana Kang Aas atau dari anggota timnya? Boleh menanggapi. Jadi maksudnya itu untuk per tim itu masing-masing dapat 5 juta atau dibagi 5 juta itu totalnya gitu. Maaf ini. Ya. Yang 3, jadi gini, untuk dana penelitian yang di babak pertama ini totalnya 3 juta. Jadi masing-masing timnya itu mendapat 600.000 Kang. Jadi bukan 5 juta. Oh iya, baik. Ya. Siap. Gimana Kang Aas? Udah cukup? Cekap kami jurina kumaha teh namanya teh kan tiap judul tuh beda ya. Jadi kita memaparkan program penelitian kita tuh ya. Nah, kadang kan kalau misalkan
dari jurusan yang lain mungkin apa ya, fokus dari penelitiannya kan agak ada yang memahami, ada yang mungkin belum gitu. Jadi gimana itu? Kalau untuk juri itu sudah ditentukan beberapa, tapi kita juga masih mempertimbangkan dari proposal-proposal yang masuk itu, karena kan bidang-bidangnya juga berbeda ya. Dan yang pastinya kita akan cari juri-juri yang bisa menilai sesuai dengan bidang-bidang dari teman-teman peserta tuh. Oh iya, nuhun teh atau nuhun, jelas. Sami-sami Kang. Oke, berarti untuk juri masih ada kemungkinan untuk ditambah ya, atau mungkin disesuaikan dengan proposal peserta ya, Teh? Oke. Terima kasih Kang Aas untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Reno Fadila dari tim SGS 18. Pertanyaannya, dalam melakukan penelitian, tentunya ada kemungkinan mengalami kegagalan, seperti tidak tercapai tujuan penelitian yang telah ditentukan di awal. Apabila ketika nanti tim yang lolos seleksi mengalami hal tersebut, apakah akan ada konsekuensi yang akan diterima oleh tim dari pihak panitia? Dan apakah panitia sudah mempersiapkan solusinya? Banget Elma untuk menjawab pertanyaan dari Teh Reno. Untuk penelitian yang tidak bisa dilanjutkan, ini pastinya akan berbeda gitu dari yang lain. Itu maksudnya dari tim yang tidak berhasil ini pastinya akan gugur, dan juga dananya juga tidak akan diteruskan. Jadi konsekuensi dari penelitian yang gagal ini itu adalah gugur dan juga tidak mendapat subsidi dana untuk selanjutnya. Berarti kalau misal timnya itu lolos yang seleksi pertama yang 5 besar dan sudah diberikan dananya itu tidak ada pengembalian ya, tapi udah diberikan ke tim gitu. Tapi tidak bisa lolos ke babak selanjutnya berarti Teh. Iya. Oke. Gimana dari Teh Reno atau dari tim SGS 18? Apakah sudah puas atau ingin menanggapi? Izin menanggapi Kang. Sebelumnya saya cowok Kang. Maaf Kang, maaf. Gak apa-apa. Ini Kang. Makasih juga dari informasinya gitu ya mengenai pertanyaan saya. Paling masukan aja. Tadi kan nyangkut ke pertanyaannya Teh siapa ya, tadi bilang bahwasannya kalau misalnya nanti timeline berubah-ubah, kita akan merevisi terus-menerus proposal kan. Nah, maksud saya di sini kan kita juga tidak hanya melakukan penelitian tapi juga kompetisi kan ya. Nah, maksud saya kalau misalnya terus-menerus ada revisi proposal seperti itu, takutnya dikhawatirkan kita juga ya seolah-olah bisa mengubah isi proposal itu sesering mungkin gitu. Kalau misalnya sesering mungkin ada revisi dari buku panduan. Nah, mungkin maksud saya tuh di sini menekankan bahwasanya panitia kalau memang bikin timeline selanjutnya langsung dipertimbangkan dengan baik, sehingga kalau misalnya ada revisi sekali saja. Jadi lebih fair juga gitu maksud saya, karena di sini kita tidak hanya mengajukan proposal penelitian seperti untuk tugas akhir dan skripsi, tapi juga ada kompetisi di sini di dalamnya. Mungkin maksudnya seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Kang Reno, masukannya bisa jadi pertimbangan juga untuk panitia. Dan sekali lagi mohon maaf ya, karena kemarin-kemarin itu terjadi perubahan terus-menerus terkait timeline ini. Dan yang pastinya untuk kedepannya akan kita usahakan dengan sebaik mungkin agar tidak terus terjadi perubahan-perubahan yang dapat menghambat penelitian dari teman-teman peserta semua. Lanjut aja, Ham. Terima kasih Kang Reno untuk pertanyaannya. Juga tadi mohon maaf ya Kang, ya, tadi gak lihat fotonya soalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kang Saib lagi nih Teh, dari tim pencari ukti yang tadi ya.
Yang pertama ada tentang teknis presentasi teh. Bagaimana, misalnya berapa menit, apa saja. Maaf, itu tadi udah dijawab ke kopi tadi kan, yang di bawahnya itu. Oh iya. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya ya, ada pertanyaannya, apakah tidak terlalu cepat antara pencairan dana pertama dengan pengumuman 2 tim terbaik? Karena hanya sekitar 2 hari teh, dan mentoring 1 langsung setelah pencairan dananya. Saya rasa setiap kelompok pasti belum punya proses signifikan kalau semepet itu. Terus pertanyaan selanjutnya, kan setiap tim itu pasti pada bagus-bagus ya teh alatnya, dan sulit juga. Nah, gimana kalau dalam waktu sebulan itu belum beres? Apakah dilanjut atau di stop pembuatan alatnya teh? Enggak teh Alma? Oke, ini yang pertama dulu ya, apakah tidak terlalu cepat antara pencairan dana ke-1 dengan pengumuman 2 tim terbaik? Oke. Kalau untuk waktunya, itu insya Allah cukup lah ya segitu, dan dan progres apapun yang nanti udah diperoleh dari teman-teman itu ya paparkan aja gitu sudah sejauh mana. Nah, harapannya ya bisa semaksimal mungkin lah dalam waktu segitu gitu, karena itu juga sudah sesuai dengan perhitungan yang kita buat. Terus kalau untuk alat-alatnya bagus, sulit juga itu kalau dalam waktu sebulan itu belum beres, gimana, apakah dilanjut atau di stop pembuatan alatnya. Nah, ini kan masih tahap seleksi 5 tim pertama. Nah, memang pasti kemungkinan besar belum selesai sampai 100% jadi, tapi paling enggak sudah ada gambaran seberapa berhasilnya gitu. Semisalnya nanti itu terlalu rumit dan akan menimbulkan suatu kegagalan gitu. Itu nanti akan menjadi sebuah penilaian juga gitu, Kang Said. Oke, izin menanggapi ya. Terima kasih sebelumnya Teh Alma sama Ham. Mungkin yang pertanyaan pertama itu maksudnya kan pencairan dananya itu tanggal 29 ya. Terus saya lihat tadi monitoring pertama itu tanggal 30 dan pengumumannya langsung di tanggal 1. Nah, itu maksud saya setiap tim saya rasa nggak mungkin baru dicairin dana langsung ada progres gitu. Misalnya mungkin kayak di bidang kami, misalnya kami kan ngebuat sesuatu alat kan perlu waktu untuk belinya, ditambah sekarang online ya, jadi belinya online belum lama sampainya dan sebagainya, jadi saya rasa sehari yang nggak ada progresnya gitu. Mungkin itu sih, jadi saya bingung nanti waktu di monitoring dan evaluasi yang pertama misalnya lulus gitu ya, apa yang mau ditampilin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya kalau misalnya nanti sampai batas waktu Februari nggak selesai, apakah boleh dilanjutin atau gimana itu untuk 2 tim yang terbaik nanti yang dia menang terus kan. Nah, kira-kira sampai Februari belum selesai dia gimana itu? Mau memastikan dulu Kang, tadi itu yang akan maksud terlalu cepat itu dari tanggal 29 sampai 30. Ya, jadi maksud saya kan 29 tadi pencairan dana ya. Iya. Nah, tanggal 30 kan monitoring dan evaluasi yang pertama. Nah, saya rasa setiap tim nggak ada progresnya selama 1 hari. Ya, tim mana gitu yang mungkin cuma sehari bisa langsung ada progres, baik itu cuma 2%, 3%, saya rasa sangat sulit sekali gitu. Ditambah sekarang kan online, jadi beli alat-alat atau apapun itu kan harus online, jadi butuh waktu juga. Mungkin itu sih yang saya mau angkat gitu di sini. Baik, Kang Saib. Makasih pertanyaannya. Ini sepertinya untuk timeline ini ada error ya di tanggal 29 sampai 30 itu, tapi penelitiannya itu sudah dimulai dari sejak penjurian di tanggal 21 sampai 26 Desember. Nah, kemudian dari progres itu nanti
Gini, saya luruskan, maaf. Jadi di tanggal setelah pengumuman tanggal 27 itu nanti sudah dimulai penelitiannya. Kemudian nanti di tanggal 30 itu baru dilihat progresnya. Jadi nggak benar-benar cuma 1 hari, Kang. Oke, terima kasih Teh. Berarti kayaknya salah tangkap gitu. Terima kasih Kang Saib untuk pertanyaannya. Dilanjut aja pertanyaan selanjutnya, Telma. Ya, ini dari Kang Rahmat Agung. Nanti ada gak format khusus untuk PPT saat presentasi, misal penempatan logo, PPS, logo FST, logo jurusan, atau bebas aja terserah peserta. Untuk ini nggak ada ketentuan khusus harus ada logo-logo seperti itu. Tapi yang penting untuk isinya aja nanti akan disampaikan beberapa hal apa yang harus ada di dalam PPT tersebut. Infonya nanti disampaikan di grup ya, Kang. Oke, makasih Telma. Ya. Bagaimana Kang Rahmat? Apakah sudah cukup jelas atau ada tanggapan? Atau mungkin dari anggota tim Kastanopsisnya, mangga dipersilakan. Kalau tidak ada, lanjut aja ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sudah cukup jelas. Nanti kalau misalkan belum, tadi ada terkendala sinyal atau apa, bisa disampaikan aja Kang nanti di akhir, setelah pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya Teh Alma dari Teh Roprop nih, dari LC Squad. Pertanyaannya di poin 6 di timeline, yang penjurian dari tanggal 21 sampai 26 Desember itu berarti penjurian proposal sama presentasi dari juri Teh. Mangga Teh Alma. Ya, izin menjawab ya. Untuk penjurian di tanggal 21 sampai 26, ya itu untuk penjurian dari proposal dan juga presentasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Desember. Udah jelas belum Teraprop? Ya, saya pengen nanya Teh kayak gini. Kan tadi itu kalau misalkan dijelaskan kalau misalkan penjurian itu dilakukan sesuai sama misalkan kita bidangnya bidang fisika terus sama yang ahli di bidang fisika terus yang biologi berarti sama biologi lagi gitu. Nah, kira-kira Teh apakah ada apa ya? Jadi yang dari kita tuh ada apakah itu tuh akan jadi tim juri gitu atau misalkan satu tim satu juri karena kan ada kemungkinan perbedaan apa ya penilaian gitu kalau misalkan satu juri untuk satu sesuai bidangnya gitu atau misalkan kayak gimana itu belum tahu gitu. Sama ini Teh gimana kalau misalkan di penelitian itu ada kemungkinan kita penggunaan lab di kampus. Nah, kira-kira apakah dari pihak PPS sendiri memfasilitasi gitu atau seperti apa Teh kalau misalkan kita pakai lab nantinya? Ya, izin menjawab ya Teraprop. Kalau untuk satu juri satu tim itu nggak memungkinkan ya karena kan banyak banget juga jurinya gitu. Ini kan nggak cuman apa namanya kan kalau di Saintek itu ada tujuh jurusan gitu ya. Nah, ini tuh dari masing-masing jurusannya juga lebih dari satu kelompok yang mengirimkan gitu. Jadi nggak mungkin satu kelompok itu satu juri, tapi misalnya Teraprop neliti nih bidang kimia, terus ada juga kelompok lain yang neliti bidang kimia. Nah, itu nanti akan dipegang sama juri di bidang kimia atau yang memang paham gitu dengan materi ini, kayak gitu, Teraprop. Terus tadi yang perihal lab itu insya Allah dari PPS akan berkoordinasi ya
dengan fakultas supaya dari peserta itu dapat menggunakan lab yang ada di kampus. Nanti didata aja oleh Humas itu siapa aja kelompok yang memang membutuhkan lab. Gitu Teroprop. Gimana Teroprop? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin masih ada yang ingin ditanggapi? Siap, terima kasih katanya Telma. Makasih juga Teroprop dan tim. Selanjutnya Kang Teteh masih ada yang ingin ditanyakan? Maka masih bisa dipersilakan. Ya, sepertinya sudah cukup mungkin Telma untuk pertanyaannya. Kita tutup aja mungkin ya sesi pertanyaan ini. Terus selanjutnya ada untuk notulensinya, setelah tadi masukan-masukan dari Akang Teteh, insya Allah bakal dipertimbangkan oleh pihak PPS seperti tadi tentang guidebook PowerPoint, tentang timeline dan lain sebagainya. Serta jika nanti semoga ada notulensinya yang bisa dibagikan Akang Teteh hasil dari sisi tanya jawab tadi dan technical meeting hari ini gitu. Kayak ingetin lagi nih Kang Teteh, untuk absensinya jangan lupa nih kata Teh Roprop, kata Kastari ini jangan lupa dikasih tahu juga anggota timnya untuk sama-sama ngisi, karena cukup penting juga ya kehadiran Kang Teteh di rangkaian acara PPS ini. Oke, berarti sekarang bacaan kesimpulan deh. Sebenarnya bukan kesimpulan sih, bacaan review aja yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Alma. Jadi di PPS ini ada beberapa tahapan gitu ya, yang harus dilalui. Yang pertama ada pendaftaran dan submit proposal yang udah akan Teteh lakukan. Terus ada juga webinar, udah juga kemarin. Terus nanti bakal ada upgrading nih Kang Teteh. Itu tentang kayak proses research itu bagaimana sih yang baik dan benar gitu. Terus penelitiannya, kalau penelitian teh sampai selesai caranya gimana sih gitu. Ini lebih kelanjutan dari pengenalan penelitian pas webinar kemarin Teh. Nah selanjutnya ada juga presentasi dan seleksi proposal, terus pengambilan 5 tim terbaik, penandatanganan perjanjian, sampai monitoring evaluasi dan lain sebagainya. Terus tentang juri juga, tadi kan ada beberapa yang nanya tentang juri nih. Insya Allah di PPS ini jurinya yaitu orang-orang dosen-dosen saintek yang ahli di bidangnya gitu. Jadi insya Allah tidak diragukanlah kredibilitasnya. Mungkin sekian aja kesimpulan atau review sekilas dari saya. Jika masih ada pertanyaan dari Akang Teteh, bisa ditanyain langsung aja di grup pesertanya. Gak apa-apa, dihidupin aja. Insya Allah dari kita bakal seneng kok menjawab pertanyaan dari Akang Teteh sekalian. Oke. Untuk terakhirnya Akang Teteh sebelum penutupan, bakal ada sesi dokumentasi dulu. Jadi diharapkan Akang Teteh untuk on cam sebentar nih, 1 atau 2 menit mungkin untuk dokumentasinya biar bagus gitu. Maka Akang Teteh ditunggu untuk on cam. Kang Saib udah nih, terus Teh Meti, Kang Reza udah, Teh Deva. Bangga yang lainnya on cam sebentar, 1-2 menit boleh lah. Mohon maaf bisa on cam Kang. Oh iya nggak apa-apa Teh. Yuk Kang Reno, Kang Laas, Teh Salama,
boleh on cam sebentar. Yuk, bentar aja. 10 detik mungkin. Maka ke PDD nih, aba-abanya. Kang Reza mungkin. Nah, Kang. Oke, makasih Kang Reza. Makasih Kang Teteh semuanya. Semoga tetap semangat, tetap baik-baik, tetap bahagia gitu ya. Meskipun di tengah kondisi pandemi kayak gini. Semoga bisa segera berakhir pandeminya, terus bisa ketemu lagi di kampus nih. Soalnya pasti semuanya pada kangen Saintek ya Kang Teteh, pada kangen kampus gitu. Oke. Ini cukup sekian dari saya selaku MC. Mohon maaf gak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.